Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita lihat bahwa Agus Salim beserta istrinya dengan sejumlah kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan dari timnya Agus ke inisial G atau Gary Saputra yang diduga menurut timnya Agus telah melakukan kayak penggelapan dana sekitar 1,3 miliar dari dana donasi yang diklaim itu adalah milik dia. Ini adalah bagian yang sebenarnya bagi dua belah pihak mereka klaim berada di jalan yang benar. Maksudnya gimana? Dari pihaknya Agus, mereka yakin secara hukum uang yang sudah ditransfer ke dirinya sudah menjadi miliknya. Tetapi dari sisi lawannya, timnya Gary atau Novi dan juga Denso, mereka menilai tidak serta-merta seperti itu karena memang ada akad di awalnya untuk pengobatan Agus doang, untuk uang yang dibutuhkan saat open donasi. Dan kalau dibilang apakah buat pengobatannya sekarang ada atau enggak, secara realistis, Agus pun sebenarnya sudah ada 200 jutaan rupiah kalau kita lihat dari jejak digital. Karena terakhir kan kita lihat ada print outan mutasinya rekening Agus, itu nilainya sekitar 1,5 miliar sekian. Dan 1,3 miliar dipindahkan ke rekeningnya Yayasan Novi. Nah, Agus ada salah satu statement yang menurut aku juga cukup unik, apalagi pada saat dia datang ke Polda Metro Jaya, salah satu kuasa hukumnya ada teriak. Teriaknya itu, aku nggak ngerti apakah ini sebuah ekspresi akan sebuah kemenangan atau teriakan yang sudah kayak desperate gitu karena mungkin laporannya juga bakal ditolak. Oke, kita coba simak dulu memang teriak apa sih di sini. Ini yang diteriaki oleh kuasa hukumnya Agus. Oh, kembalikan uang Agus katanya. Oke, ini salah satu hal yang juga cukup unik ya. Kenapa aku bilang cukup unik? Karena dikatakan kalau Gary atau Novi atau siapapun lah nanti, kayaknya ini masih terus berkembang ya, dikategorikan sebagai melakukan orang yang penggelapan kan aneh gitu. Karena penggelapan itu kan artinya mengambil uang dari orang lain digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi kan tidak seperti itu. Dipakainya adalah untuk ngebantu masyarakat yang terkena musibah di NTT. Kalau hari ini aku lihat Densus sudah mulai membagikan, sudah mulai membelikan barang-barang untuk para korban letusan gunung berapi di NTT, itu sudah mulai dilakukan. Tapi kita coba bahas adalah masalah hukumnya, karena ada juga salah satu kuasa hukumnya Novi ya, Disma di sini, yang membuat kayak analisa singkat lah di statusnya, bahwa ada kata-kata begini, ini dugaannya ya, AS ini adalah Agus Salim. AS harus memiliki putusan berkekuatan hukum tetap untuk bisa menaikkan kasus pidana. Sedangkan donatur hanya perlu bukti transfer untuk menaikkan kasus penggelapan pengobatan mata AS. Bijak yuk, kasihan loh udah kena musibah terus jadi TSK pula kalau nggak diarahkan ke aturan hukum yang benar. Maksudnya gimana? Coba kita bahas di frase yang pertama. AS harus memiliki putusan berkekuatan hukum tetap untuk bisa menaikkan kasus pidana. Oh, jadi menurut aku ya interpretasinya adalah kalau Agus ngerasa bahwa uang tersebut adalah milik dia, itu harus ada putusan dari hukum tetap ya secara perdata bahwa ada nih putusan hukum ingkrah. Uang yang sudah masuk ke rekeningnya Agus itu sudah menjadi milik dia. Itu harus ada dasarnya dulu. Dan untuk tahapan tersebut ya Agus harus menggugatnya secara perdata dulu ya teman-teman ya. Tapi kan ini prosesnya belum ada. Sedangkan kalau donatur ya, hanya perlu bukti transfer untuk menaikkan kasus penggelapan pengobatan matanya Agus Salim. Nah, ini kan ada beberapa ya kayak mutasi-mutasi yang sudah diakui bahwa itu diberikan ke orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan. Misalnya untuk, ya kalau untuk yang kakaknya Agus ya atau saudaranya Agus yang di Aceh, istrinya kan udah clear ya, sudah dibalikin juga. Tapi bagaimana dengan yang dipakai untuk keluarganya Wawa? Kan itu masih belum jelas bagaimana kelanjutan. Bahkan bukan cuma itu ya, kan ada 200 jutaan, let's say, anggap aja hampir 200 juta kan ya. Wawa kan dan keluarganya mengakui cuman uang yang apa? Bayar utang rumah, terus juga sama bayar sekolah anaknya, yang nilainya kan itu paling nggak nyampe 50 juta atau 50-an juta.
tapi kan masih ada 100 jutaan yang lain. Itu kan belum clear. Jadi makanya menurut aku yang disampaikan salah satu kuasa hukum Novi ini cukup masuk akal loh. Jangan sampai Agus nanti dibisikin orang gitu ya. Di sekitarnya mungkin membisiki, udah Agus pede aja kamu bakal menang. Nanti tiba-tiba zong lagi. Udah dia ketimpa musibah. Dan musibah ini bukan karena Novi, bukan karena Densu ya, tapi karena Aji gitu loh. Jadi jangan dipelintir-pelintir mengatakan bahwa dia itu menderita dan sebagainya memang betul, tapi kan bukan penyebabnya Novi, Densu, dan lain-lain, tapi adalah Aji. Justru mereka yang ngebantu begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa lebih paham ya untuk timnya Agus bisa lebih bijaksana gitu. Mbok legowo gitu loh. At least dia sudah dapat ratusan juta rupiah, bahkan Densu pun tidak usah khawatir akan mengiyakan kalau dia mau bantuan lagi gitu, walaupun tidak sampai miliaran gitu kan. Nah, waktu diwawancara, Agus pun juga terlihat cukup berapi-api. Dia mengatakan kalau memang secara hukum uang 1,3 miliar tersebut bukan milik saya rela katanya. Oke. Kok? Oke, coba kita dengarkan dulu ya statement dari Agus ini teman-teman. Kecewa sih pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian. Betul tadi yang dijelasin sama Bu Marlina dari pihak saya, udah dijelasin dari awal, itu sudah dikasih informasi ke saya juga, itu bilang bahwa itu dititipkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan? Kalau Oke, sudah ada perjanjian dari awal kan katanya mau dititipkan doang gitu. Sebenarnya Agus juga nggak boleh kayak anak kecil ya di bagian ini. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Gitu kan ya. Artinya ada sebab akibat. Apa perlu kita ingatkan lagi kenapa kok bisa jadi panjang seperti ini? Mungkin aku ingatkan secara sekilas aja ya. Coba waktu Agus dulu, waktu podcast terakhir dengan Densu, Novi, Wawa, kan sudah ada kesepakatan, oke, kita damai, uangnya diamankan dulu di yayasan, beres gitu kan ya. Tapi kan ternyata Agus malah ada kuasa hukumnya masuk, ngelaporin Novi dan sebagainya. Itu adalah awal mula drama ini terjadi. Masih banyak hal-hal lain, tapi aku yakin kalian sudah ngelotok lah penyebabnya apa aja. Lanjut lagi, apa yang disampaikan di sini? memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Oke, ini adalah kata-katanya Agus yang harus kita ingat jejak digitalnya. Kalau secara hukum itu adalah hak saya nggak rela. Tapi kalau secara hukum itu bukan hak saya ikhlas. Nah, ya sudah, Densu juga sudah mempersiapkan kemungkinan ini di mana dia bilang, Agus silakan ajukan gugatan secara perdata. Kalau memang pada akhirnya kamu menang, saya yang akan ganti. Tapi nanti please, kalau Agus ternyata gugatan perdatanya kalah, atau bahkan ditolak gitu ya laporannya, ya harus ada konsekuensi dari ucapan ini adalah dengan ikhlas gitu loh. Karena kan dia bilang, kalau secara hukum itu miliknya, bukan miliknya dia ikhlas. Jadi ini adalah menjadi jejak digital teman-teman. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Geri, Teh Novi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu tuh belum ada yang bisa ditepatin, itu aja sih. Janji kalian satu pun belum ada yang ditepati. Sebenarnya memang kalau aku lihat dari sudut pandangnya Agus, dia nggak salah juga untuk bagian yang kita memang pernah mendengar ya statement dari Novi yang bilang bahwa ya uang buat Agus itu nanti misalnya deh kita bisa belikan kayak, Novi memang pernah bilang buat beli kayak usaha yang kontrakan lah atau apa, memang itu pernah terucapkan. Tetapi sekali lagi, semua itu ada penyebab dan juga akibatnya. Agus juga harus cross-check, aku tidak perlu mengungkit lagi apa yang menyebabkan itu semua. Aku rasa dibutuhkan jiwa besar dan kerendahan hati sih di sini. Kalau semuanya sama-sama tegang, tarik-tarikan, ya udah, ini harus menuju ke persidangan ya. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang. Kalian hancurkan fisik Agus dan mental Agus sampai sekarang. Mungkin maksudnya yang fisik ini kali ya, si terdakwa ya, Aji ya. Kok kalian ini menujunya ke Novi, ke Densu? Ya tidak pas Agus.
Kalau mental mungkin bisa lah, karena itu kan subjektif kan ya. Tapi ya, semua itu ada penyebabnya, ada akibatnya. Kalian perlama, kan Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di paparan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian akan dipersulit juga hidupnya. Oke. Selalu membawa hal yang menjadi apa ya? Ini kan kayak bentengnya tuh kayak apa ya? Kalau kita lagi perang gitu kan ya, itu kan ada aturan ya, di mana tidak boleh menyakiti anak-anak ataupun juga perempuan atau lansia gitu. Manusia gitu, manusiawi gitu. Ini Agus tetap ya selalu ngebawa kelemahannya untuk melawan mereka, dan Densu, Novi juga serba salah gitu. Kalau dilawan, efeknya nanti kesannya nggak baik juga buat dia gitu. Cuman, ya Agus memang melakukan perlawanan, kita hargai ini semua. Karena juga aku yakin di antara mayoritas masyarakat Indonesia yang lebih cenderung setuju bahwa uang tersebut didonasikan untuk masyarakat yang ada di NTT, juga ada sebagian kecil yang memang sepakat dengan Agus, yaudah itu uang buat dia gitu. Kalau ngeliatin secara superficial, tapi yang kita sudah mengikuti dalam, aku rasa sih banyak yang lebih setuju dengan keputusan terakhir Densu, Novi, dan juga Gary. Oke, so bagian-bagian inilah yang ngebuat drama ini semakin panjang, tapi kalau dibilang bahwa mereka tega, kayaknya nggak Agus. Mungkin harus aku ingatkan sekali lagi. Di statement terakhirnya Densu bilang bahwa Agus tidak usah khawatir, untuk pengobatan akan ditanggung oleh Densu sepenuhnya. Sekarang uang di Agus saja udah ada sekitar 200-an juta atau 300-an atau bahkan 400 juta ya, dengan perintilan macam-macamnya. Densu menyiapkan juga feelingku sekitar beberapa ratus juta, mungkin 300 juta. Itu uang banyak loh Gus. Kamu udah dapat berapa tuh? 400 sampai 300 menurutku dari Densu disiapinnya udah 700 juta. Belum ditambah A, B, C, dan D. Toh musibah yang kamu dapatkan ini kan juga bukan karena Densu, bukan karena Novi, bukan karena siapapun. Tapi karena ada cerita di balik ini semua yang kamu pun mengakui dalam persidangannya di terdakwanya Aji. Bahkan kamu juga ngomong ke media, ngomong ke netizen kan bilang begini ya, buat netizen hati-hati dalam berbicara, katanya Agus ini adalah contoh karena dulu Agus tidak menjaga kata-kata, Agus menjadi seperti ini, makanya kalian belajar dari pengalaman Agus. Itu kan Agus juga ngomong gitu ya di beberapa kali live di akun TikToknya gitu. Tapi kenapa nggak legowo aja, 700 juta itu kamu sudah at least akan dapatkan di sini. Tapi sepertinya kamu pengen dapat semuanya gitu. Kalau 1,3 dikurangin 700, at least kan cuma 500 juta sebenarnya ya. Sisanya gitu, ya udahlah. Bingung juga kan ya. Serba salah gitu. Kesannya mau dapat semua gitu. Aku yakin sih kalau seandainya Agus dulu-dulu tidak sebegitu kekehnya dengan laporan hukum, A, B, C, dan D, aku yakin dia akan mendapatkan lebih dari sekedar 1,5 miliar. Akan banyak orang yang lebih simpati lagi. Oke, nasi sudah menjadi bubur. Sepertinya perdamaian di antara mereka sudah agak sulit terjadi. Makanya kalau sudah terjadi perbedaan perspektif atau pandangan, ya jalan tengahnya adalah dengan mengajukan ini secara resmi ke pemerintah melalui jalur hukum. Kita lihat nanti narasi mana yang akan lebih meyakinkan Yang Mulia Hakim. Apakah Hakim akan lebih setuju dengan keputusan timnya Novi, Densu, dan juga Gary, ataukah Hakim akan lebih setuju dengan narasi yang dibangun oleh timnya Agus. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Tapi kayaknya aku nggak yakin laporannya bakal diterima begitu, karena ya harus ada putusan ingkrah dulu, kekuatan hukum tetap bahwa uang yang ditransfer ke Agus totalnya 1,5 miliar, ya hampir ya, itu adalah miliknya dia secara hukum. Harus ada kekuatan hukum tetap di bagian tersebut, kalau enggak nanti bakal mental atau laporannya ditolak. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.